sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini akhirnya kita dipertemukan ya pada hari yang indah ini untuk membahas persiapan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dokter dan dokter gigi. Acara di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten. Sebelum dimulai acara ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk uji maupun peserta uji untuk UKOM dokter dan dokter gigi, karena kelihatannya persiapannya belum selesai terkait instrumen dan sebagainya. Mungkin peserta juga ada yang belum memahami UKOM ini apa, untuk apa dan sebagainya. Mungkin nanti kami jelaskan sedikit tentang UKOM. Selanjutnya nanti instrumen penilaian. Mohon tim penguji untuk siap menjelaskan. Nanti kita ambil dari instrumennya yang ada. Untuk tim penguji kita sudah siapkan beberapa orang tim penguji, namun kelihatannya ada beberapa kendala nih. Jadi ini sempat ya antara mau dilaksanakan atau tidak, karena kami juga memfasilitasi tergantung dari kesiapan tim penguji. Mungkin ini karena sudah siang, barangkali Bapak dan Ibu semua juga ditunggu untuk kegiatan lain. Saya mulai menjelaskan sedikit saja. Saya langsung ya, pernah mendengar informasi ini dan beberapa peserta juga ada yang sudah mengenal ini ya. Mungkin di teman-teman yang lain juga ada yang tertunda barangkali ya, yang kemarin CPNS belum lama untuk kenaikannya karena tidak memiliki Serkom ini. Itu di ASN ini ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Ahli pertama muda, madya, dan utama. Untuk utama kelihatannya saat ini agak sulit nih. Kemudian selanjutnya penyelenggara UKOM ini instansi pemerintah yang tinggi pertama untuk eselon 2 nih. Kemudian instansi ini diberikan rekomendasi dan terakreditasi dalam penyelenggaraan ini. Jadi kita kalau tidak mempunyai rekom dan juga belum terakreditasi, Dinkes Kabupaten Brebes tidak di 2018 perawat gigi, rekam medis, radiografer, lagi ya Mbak, kesehatan kerja kalau salah ya, ada dikenakan diwajibkan UKOM-nya. Jadi kategori juga UKOM. Persiapan yang dilakukan oleh kami ini seleksi dan penetapan tim pelaksana uji. Jadi saya di sini saat ini saya kedudukan sebagai struktural ya, Kasubag Program dan Keuangan, diberikan tugas di sini tim pelaksana uji UKOM ini. Kemudian menetapkan juga tim penguji. Beberapa waktu yang lalu sudah diterbitkan SK tim penguji. Pak Dokter Plata sudah dapat nih, kemudian dokter gigi sudah dapat juga. Kemudian menyusun materi uji. Nah, materi uji ini kelihatannya sudah bilang apa belum nih? Daringnya kelihatannya nih. Ini nanti sesuai dengan Permenkes yang lama 2017. UKOM kalau menurut saya mending ikut sekarang, karena nanti barangkali ada macam-macam ini lebih sulit lagi, lebih ketat lagi UKOM-nya. Ini sekedar banyak hal tentang nakes nih, Bapak Ibu juga harus tahu sekarang ada dirjen tersendiri. Kita untuk UKOM di sini dirjen
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Direktorat. Selanjutnya untuk akreditasi UKOM ini juga diatur ya. Bila tahun kemarin penyelenggara UKOM wajib diakreditasi. Jadi kami Dinas Kesehatan juga mengikuti proses penilaian akreditasi itu langsung oleh Kementerian ya, Dirjen Nakes ini mempunyai sertifikat untuk penyelenggara UKOM dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Jika Dinkes belum memperoleh ini juga belum bisa menyelenggarakan. Beberapa waktu yang lalu kami juga dihubungi dari Banten ya Mbak. Dari Banten dokter ada yang berminat ikut UKOM di Brebes. Membuat jadwal, kami akan membuat judul UKOM ya di aplikasi e-UKOM, nanti terbaca di semua daerah seluruh Indonesia. Jadi kita nanti Brebes muncul, ada yang tanya mau ikut, ya kami tanyakan ke tim penguji bersedia atau tidak. Untuk kemarin bidan kita juga tambahan dari Kabupaten Banyumas seperti itu. Kemudian ada juga yang sudah menghubungi kami untuk UKOM dari dokter dan dokter gigi. Kalau untuk perawat dan perawat gigi sudah kami adakan sejak tahun 2018 ya, sejak awal ada peraturan untuk UKOM 6 Jabung kami sudah langsung mengadakan untuk perawat dan perawat gigi. Kemudian untuk dokter dan dokter gigi baru tahun ini kami adakan. Jadi mohon kesiapan para tim penguji dan kesediaannya meluangkan waktu untuk menguji jabatan fungsional sesuai dengan jabungnya masing-masing. Jadi untuk dokter memang permenpannya tidak dibedakan nih, antara spesialis maupun dokter umum. Jadi kami juga mohon maaf ini tidak tidak menyediakan penguji yang spesialis. Jadi kan permohonan ke pimpinan dan disetujui oleh pimpinan untuk mengikuti UKOM. Kemudian melakukan registrasi online. Jadi nanti ketika kami sudah masuk ke aplikasi e-UKOM, sudah muncul yang untuk UKOM-nya Bapak Ibu, nanti silahkan registrasi online di situ. Nanti kami sampaikan, kami infokan jika sudah ada akunnya ya. Nanti masing-masing meregistrasi sendiri. Jika bersedia membantu mendaftarkan, apa mau biar daftar sendiri? Ini cuma sedikit. Ini jangan ada karakter lain, jangan ada spasi, ada stripnya, ya tidak kebaca di sana nih. Kemudian namanya sendiri aja sampai salah nutul ya. Bagaimana kalau orang lain nutulnya? Misalnya harusnya Suhartono, pakainya OE, pakainya U, salah Pak Suhartono. Jadi sesuai dengan nama dan NIP. Ya semua data itu sama persis ya, data penjelasan karena ini akan nge-link. Jadi ini ada banyak aplikasi yang nge-link di sini nantinya. Kemudian setelah berhasil registrasi, diterima oleh kami tim pelaksana di aplikasi itu, kemudian dapat mencetak bukti registrasi online. Jadi nanti Bapak Ibu semua terdaftar di aplikasi online-nya Kemenkes melalui penyelenggara Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ya, nanti dipilih yang Dinkes Brebes. Kemudian peserta harusnya sudah membawa berkas portofolio karena nanti akan ditanyakan ini sudah sesuai atau belum. Tidak tangan hampa ya, tangan kosong nggak bawa apa-apa konsul itu. Nanti pas UKOM-nya belum siap. Karena kami juga pernah 2 tahun tidak lulus ini tercatat di aplikasinya Kemenkes ya, jadi kan sayang sekali tercatat karena hanya bisa 2 kali tidak lulus. Jadi kalau ulang tidak lulus lagi dia ya sudah, berarti diragukan tentang kompetensinya, mungkin akan diturunkan atau mungkin akan dicabut seperti itu ya. Karena ini aplikasi online dengan Kemenkes, jadi sekarang serba online seperti STR juga nih, Sami STR yang dulunya manual sekarang sudah online dan langsung terdeteksi jika ada double STR. Jadi sekarang tidak bisa lagi 1 orang
ada 2 SPR. Kalau dulu mungkin masih bisa ada bidan, seorang apoteker, kalau ada 2 izin praktek seperti itu ya, sekarang sudah tidak diperbolehkan. Ini kita diberi kemudahan hanya portofolio yang dipersyaratkan seperti itu. Jadi sebaiknya ikuti tahapan-tahapan yang ada. Kemudian untuk tim penguji menetapkan metode, membuat rencana, kemudian ini menyiapkan perangkat penilaian. Jadi penguji ini semoga sudah menyiapkan instrumennya. Semua jenjang ada nih, yang pertama ke muda, yang muda ke madya, semua ada. Kemudian nanti kami bantu juga, kemarin ada yang terbaru dari provinsi. Nanti untuk dokter ada pemisahan antara instrumen spesialis dan dokter umum. Seperti itu. Namun kemarin download Excel ya Mbak kalau salah ya. Kemudian selanjutnya ini kira-kira sudah sesuai atau belum dan nilainya mencapai atau tidak. Kemudian perkembangan regulasi ini kalau tidak salah masih Permenpan ini betul apa mboten? Belum ada materi uji ini yang wajib baru ini ya. Nanti di sela-sela menilai dokumen ada sedikit wawancara terkait penegasan dokumen tersebut. Bukan uji lisan bukan, tapi sedikit wawancara, mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan.